Pemakaman Benny Laus dilakukan, serta kondisi terkini dari istri Benny Laus. Tentu saja, kepergian Benny Laus menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi masyarakat negara Indonesia. Halo buat teman-teman, sahabat-sahabat, banyak yang DM bertanya bagaimana keadaan saya. Bersyukur, puji Tuhan, keadaan saya baik, sudah di Jakarta. Ada luka bakar di kaki kanan dan kiri, gigi saya agak dislocate, jadi saya belum bisa jalan. Terima kasih buat teman-teman yang mengurus penjemputan dengan helikopter dan PJ dengan cepat. Saya ditanganin dengan baik di Luwuk dan di Jakarta. Makasih buat perhatiannya. Setelah kejadian itu diketahui beberapa menteri di negara Indonesia datang ke rumah duka untuk menguatkan keluarga dari Benny Laus. Tentu saja ini menjadi kabar yang mengejutkan ya teman-teman. Banyak orang tidak menyangka kenapa itu bisa terjadi, dan beberapa orang yang telah mengetahui sosok dari Benny Laus juga merasa terpukul karena tidak menyangka kejadiannya begitu cepat ya teman-teman. Lalu memang pada saat video ini dibuat diketahui pihak keluarga dari Benny Laus memilih untuk menguburkan Benny Laus secepatnya teman-teman. Jadi hanya dalam kurun waktu 2-3 hari Benny Laus sudah ditempatkan di tempat pemakaman yang sudah disediakan oleh pihak keluarga, dimana dari pagi sampai siang hari pemakaman itu terjadi, di mana semua keluarga dari Benny Laus datang ke tempat acara pemakaman tersebut. Dan yang pasti terlihat ya teman-teman, ketika pemakaman tersebut terjadi, banyak orang merasa sedih dan turut berduka cita. Tetapi yang bikin menarik adalah respon yang diberikan oleh keluarga terdekat dari Benny Laus. Ya benar sekali, yaitu respon dari ketiga anaknya yang ketika melihat ayahnya dikuburkan ya teman-teman, mereka hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Hanya suara tangisan yang dikeluarkan dari ketiga anaknya ketika proses pemakaman tersebut terjadi. Mereka saling merangkul dan juga saling menguatkan satu sama lain, tetapi tetap rasa tangisan ataupun suara tangisan itulah yang paling terdengar dan juga yang paling bisa diungkapkan dari sosok ketiga anaknya, yang pada awalnya mereka semua tidak siap ya teman-teman menerima kabar duka ini. Meskipun demikian, ketika kita melihat pada kolom komentar yang ada, banyak sekali respon dari masyarakat Indonesia yang hampir mengatakan hal yang sama. Meskipun ketiga anak dari Benny Laus sama sekali tidak mengucapkan kata demi kata pada saat proses pemakaman tersebut, tetapi dari suara tangisan, masyarakat Indonesia sudah mengetahui perasaan masing-masing dari mereka semua. Dimana ketika kita melihat pada kolom komentar, banyak orang tidak menyangka itu terjadi, dan banyak orang justru menilai bahwa ketiga anaknya merupakan orang yang kuat ya teman-teman, meskipun mereka tetap berdiri sambil bertetesan air mata. Tapi tetap meskipun itu semua sudah terjadi, walaupun pada kejadian tersebut ada human errornya, di sini respon dari masyarakat Indonesia justru mencoba menilai kembali apa yang telah terjadi. Dan salah satu penyebab utama kenapa Benny Laus meninggal dunia dikarenakan fasilitas rumah sakit yang ada pada tempat itu tidak memadai teman-teman. Sampai-sampai banyak sekali respon dari masyarakat Indonesia yang hampir sama. Seperti contoh, ada orang yang mengatakan, teruntuk Bapak Aliong selaku Bupati Tali Abu 2 periode, Pak, 10 tahun ini bukan waktu yang singkat. Tapi kenapa tingkat kabupaten tapi rumah sakitnya turut memprihatinkan seperti itu, Bapak? Bahkan banyak orang meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas ya teman-teman, karena selama 10 tahun
fasilitas di rumah sakit itu kurang memadai teman-teman. Banyak orang merasa kecewa karena fasilitas rumah sakitnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena menurut kesaksian dari pihak istri Benny Laos mengatakan memang fasilitas di rumah sakit itu tidak memadai, sampai-sampai hembusan akhir dari Benny Laos harus terjadi di rumah sakit itu ya teman-teman. Kemudian posisinya saya tadinya duduk bersama dengan bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan, saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran. Pada saat saya bangun lagi, mereka bilang udah isi BBM. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Saya berpikir mau keluar. Pada saat saya mau keluar, asisten saya bilang, ibu masuk aja di dalam, di luar bau. Akhirnya saya masuk ke dalam. Gak lama sejak itu tiba-tiba pesawat kapalnya meledak dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar. Saya nyari bapak. Saya mau nyelam balik cari bapak, tapi kaki saya nggak bisa gerak dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, bapak dikirim ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya saya maksa, saya harus diantar ke rumah sakit. Saya tidak tenang. Akhirnya prosesnya agak lama, 30 menit. Pokoknya setelah saya tiba, bapak sudah tiba duluan sekitar 1 jam. Pak Benny tenggelam kata orang-orang sekitar, mungkin dari jarak kejadian sampai itu mungkin sekitar 4 menit. Ketemunya karena sudah mengambang. Waktu saya datang, Pak Benny masih punya denyut jantung. Saya berdoa minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Saya merasa dia lahir sudah susah, dia berusaha menjadi sukses, dia hidup dengan keikhlasan hati, dia tidak pernah bikin susah orang, dia selalu bantu orang seadanya. Gak mungkin dia selesai di rumah sakit dan tidak ada apa-apanya yang bentuknya seperti sangat tidak layak untuk, dan itu rumah sakit kabupaten tapi dia nggak punya apapun. Pak Benny dikasih oksigen dengan pompa-pompa gitu saja. Dia nggak punya inkubator, dia nggak punya pus. Pak Benny masih punya nadi tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Saya berdoa, saya bilang tidak mungkin Pak Benny selesai di sini, nggak mungkin. Saya panggil dia, saya sebut nama anak-anak, saya berbisik, saya pukul-pukul dia untuk kembali. Dokter bilang sudah tidak bisa. Saya bilang pokoknya dokter usaha terus, ini manusia. Saya mohon semua yang melakukannya. Kemudian Robert telepon, katanya mereka akan cari, bisa kirim pesawat SOS untuk ke Singapura. Saya tiba-tiba punya harapan. Saya suruh dia pompa sampai kita naik ke helikopter. Tapi kemudian telepon lagi karena sudah gelap dan tali abu itu tidak ada landasan yang layak. Akhirnya kemungkinan besok. Saya berpikir 15 jam pompa seperti ini tidak mungkin. Dan Pak Benny mulai mengeras, mukanya mulai biru. Akhirnya setelah dipompa 3 jam, dokter bilang udah nggak bisa.